Ribuan tahun setelah kematiannya, miliaran manusia dari seluruh penjuru dunia masih terus berdatangan, memutari sebuah bangunan batu purba yang ia susun dengan kedua tangannya sendiri. Sebuah struktur sederhana di tengah lembah tandus, yang kini menjadi jantung spiritual bagi lebih dari 2 miliar jiwa. Ini bukanlah kisah tentang seorang raja penakluk dunia yang membangun istana megah untuk kejayaan pribadinya, melainkan kisah tentang seorang hamba yang sangat mencintai penciptanya. Dialah Ibrahim, sang kekasih Allah. Jauh sebelum menara-menara marmer menjulang ke langit, lembah Baka hanyalah sebuah hamparan pasir dan batu karang yang tak berpenghuni. Di tempat yang sunyi dan terasing inilah, sejarah besar umat manusia akan diukir. Waktu telah berlalu puluhan tahun sejak Ibrahim meninggalkan putra kecilnya Ismail dan istrinya Hajar di lembah yang keras ini atas perintah ilahi. Kini, sang patriark agung telah memasuki usia senjanya yang rentah. Namun, ketaatannya kepada sang pencipta tidak pernah memudar sedikit pun ditelan zaman. Rambut dan janggutnya telah memutih sepenuhnya. Punggungnya tak lagi setegap masa mudanya. Namun, bara iman di dalam dada Ibrahim menyala lebih terang dari sebelumnya. Di usia senjanya yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, sang kekasih Allah menerima sebuah perintah baru yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Ia diperintahkan untuk kembali ke lembah suci Bakkah, bukan sekadar untuk mengunjungi keluarganya, melainkan untuk membangun sebuah rumah ibadah pertama bagi umat manusia di muka bumi. Sesampainya di lembah Mekkah, Ibrahim tidak membuang waktu. Berdasarkan petunjuk langsung dari langit, ia mendatangi sebuah gundukan tanah merah, di mana fondasi asli rumah Allah pernah didirikan sejak zaman awal peradaban, sebelum akhirnya lenyap terkubur oleh zaman. Di titik yang sangat spesifik dan sakral inilah, Ibrahim harus membangkitkan kembali pilar-pilar tauhid. Sebuah tugas monumental yang menuntut ketahanan fisik luar biasa, sesuatu yang tampaknya mustahil dilakukan oleh seorang lelaki tua yang telah berada di ujung usianya. Namun, Allah tidak membiarkan kekasihnya bekerja sendirian. Di lembah itu, Ibrahim bertemu kembali dengan buah hatinya, Ismail, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, kuat, dan memiliki keimanan yang sama teguhnya dengan sang ayah. Ketika Ibrahim menyampaikan pesan Tuhan untuk membangun Baitullah, tidak ada penolakan dari bibir Ismail. Dengan penuh bakti dan cinta yang mendalam, sang putra menyatakan kesiapannya untuk membantu sang ayah memikul batu bata dan membangun fondasi peradaban suci tersebut. Dimulailah kolaborasi epik antara dua generasi utusan Tuhan tersebut. Di bawah terik matahari gurun yang membakar kulit, ayah dan anak ini bahu-membahu menggali pasir, menyingkirkan puing-puing masa lalu, hingga mencapai dasar fondasi yang kokoh. Tangan-tangan mulia mereka menggali tanah tanpa kenal lelah. Keringat membasahi jubah kasar mereka. Setiap butir pasir yang mereka pindahkan dan setiap batu yang mereka angkat adalah wujud zikir tanpa suara dan kepasrahan total kepada kehendak yang maha kuasa. Hari berganti minggu, dan tumpukan batu itu mulai membentuk sebuah struktur kubus yang agung. Pembagian tugas mereka sangatlah indah dan harmonis. Ismail, dengan tenaga mudanya yang prima, bertugas mengumpulkan bongkahan-bongkahan batu dari pegunungan di sekitar lembah, memanggulnya melintasi padang pasir, dan membawanya ke lokasi. Sementara Ibrahim, dengan ketelitian dan kebijaksanaannya yang matang, bertindak sebagai arsitek utama yang menerima batu-batu tersebut dan menyusunnya satu persatu menjadi dinding yang kokoh. Ketika dinding Baitullah menjulang semakin tinggi, melampaui jangkauan tangan Ibrahim, sebuah keajaiban yang menakjubkan pun diturunkan. Ismail membawakan sebuah batu pijakan untuk memudahkan pekerjaan ayahnya. Saat telapak kaki sang kekasih Allah memijak batu keras tersebut, atas kehendak ilahi, batu itu menjadi lembut bak tanah liat yang basah. Batu itu menahan cetakan kedua telapak kaki Ibrahim, mengangkat tubuhnya naik dan turun menyerupai perancah alami. Jejak kaki abadi ini kelak dikenal oleh miliaran manusia sebagai Maqam Ibrahim.
Di tahap akhir pembangunan, Ibrahim menyadari bahwa ia membutuhkan satu batu penanda khusus untuk sudut tempat dimulainya putaran ritual tawaf kelak. Melalui perantara malaikat, turunlah sebuah batu langsung dari surga. Sebuah batu yang pada awalnya memancarkan cahaya putih, sebelum akhirnya berubah gelap menyerap dosa-dosa manusia di bumi. Ibrahim menempatkan Hajar Aswad, batu hitam yang suci tersebut, di sudut tenggara Ka'bah. Pemasangan batu kosmik ini menandai kesempurnaan struktur Baitullah. Akhirnya, bangunan suci itu pun berdiri tegak sempurna. Ia bukanlah sebuah katedral berlapis emas atau kuil berhiaskan permata, melainkan sebuah struktur kubus yang sangat bersahaja dari batu-batu alam yang kasar, tanpa atap dan tanpa ornamen mewah. Namun di mata langit, bangunan sederhana ini adalah poros spiritual paling mulia di seluruh hamparan bumi. Ayah dan anak itu kemudian menengadahkan tangan mereka yang kasar dan berdebu, memohon kepada Allah agar amalan tulus mereka diterima untuk selamanya. Setelah monumen tauhid itu berdiri, turunlah wahyu yang memerintahkan Ibrahim untuk menyeru seluruh manusia agar datang berziarah ke Baitullah. Sang Nabi menyadari suaranya yang rentah tak mungkin terdengar sampai ke ujung dunia, melintasi lembah yang sepi ini. Namun Tuhan meyakinkannya, tugas Ibrahim hanyalah menyeru, dan kehendak Allah lah yang akan menyampaikannya. Berdirilah sang Nabi di atas bukit, mengumandangkan panggilan yang menggema melintasi batas ruang dan waktu, menembus jiwa-jiwa umat manusia yang bahkan belum dilahirkan ke dunia. Story kenabiannya yang paling bersejarah telah ditunaikan dengan kesempurnaan mutlak. Sang Rasul Agung ini kemudian menghabiskan sisa usianya dengan kembali ke tanah Kanaan, terus menebarkan ajaran keesaan Tuhan dan merawat benih keimanan di hati para pengikutnya. Usianya kini telah sangat rentah, jauh melewati batas umur rata-rata manusia. Tubuh fisiknya telah melemah setelah seabad lebih berjuang dan mengembara demi Tuhannya. Namun jiwa Ibrahim berada dalam puncak kedamaian dan kepuasan spiritual yang tak terlukiskan. Tibalah saat yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan semesta. Momen mutlak di mana setiap jiwa fana harus kembali kepada penciptanya. Malaikat maut datang menghampiri sang Khalilullah bukan dengan wajah yang menggentarkan, melainkan dengan kelembutan dan kehormatan tertinggi, sebagaimana layaknya utusan yang menjemput seorang kekasih agung. Sejarah mencatat bahwa Ibrahim menyambut kedatangan sang pemutus kelezatan dunia ini dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kematian hanyalah jembatan cahaya menuju perjumpaan yang abadi. Dengan hembusan nafas yang tenang dan jiwa yang sepenuhnya ridho, Ibrahim menutup matanya untuk yang terakhir kali di dunia fana. Ruh sucinya terangkat perlahan, menembus langit, meninggalkan bumi yang telah ia penuhi dengan monumen-monumen ketauhidan. Sang Bapa para Nabi, sosok manusia luar biasa, yang tidak pernah ragu mengorbankan segalanya demi Tuhannya, kini telah beristirahat dalam pelukan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Wafatnya adalah sebuah epik kepulangan pahlawan iman menuju tempat peristirahatan yang paling mulia. Hari ini, ribuan tahun setelah raga sang Nabi menyatu kembali dengan tanah, namanya terus disanjung dalam setiap sholat oleh miliaran manusia di seluruh penjuru bumi. Bangunan batu sederhana yang ia susun dengan tangan tuanya di tengah lembah tandus itu, kini tidak pernah sepi sedetik pun dari pusaran doa umat manusia. Itulah warisan abadi sang kekasih Allah. Sebuah bukti nyata bahwa karya yang dibangun di atas fondasi cinta murni kepada sang pencipta akan terus berdetak menggemakan kehidupan hingga akhir zaman.